Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelsia Serinastiti. Saya dari jurusan Terjemah, semester 7, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya di sini akan membahas atau mempresentasikan kritik terjemahan hadis Arba'in yang ketiga. Presentasi ini akan mengulas kritik terjemahan hadis tentang 5 pilar Islam, menyoroti pentingnya akurasi dan konsistensi dalam penerjemahan teks-teks keagamaan. Tujuannya adalah menghasilkan terjemahan yang lebih tepat dan mudah dipahami. Langsung saja di sini ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana analisis linguistik kata kunci dalam hadis tersebut. Yang kedua, apa saja kelemahan dan kelebihan terjemahan hadis yang ada. Dan yang terakhir adalah bagaimana alternatif terjemahan yang lebih tepat dan familiar. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama adalah mendeskripsikan analisis linguistik terhadap kata kunci hadis. Yang kedua, mengkritisi terjemahan yang beredar di masyarakat. Dan yang terakhir adalah menawarkan alternatif terjemahan hadis yang lebih akurat dan komunikatif. Di sini ada teks sumber dan terjemahan awal. Teks sumbernya adalah An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahannya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kajian teorinya adalah yang pertama, morfologi. Apa sih morfologi itu? Morfologi yaitu kajian bentuk kata dan proses derivasi dalam teks Arab. Yang kedua, semantik. Semantik adalah kajian makna leksikal dan kontekstual untuk kesesuaian makna. Dan selanjutnya adalah pragmatis, yaitu kajian kesesuaian makna dengan konteks penggunaan sehari-hari. Setelah dianalisis, di sini saya mendapatkan adanya teknik reduksi. Apa sih teknik reduksi itu? Reduksi adalah teknik terjemahan dengan mengurangi unsur makna dari bahasa sumber, sehingga terjemahannya lebih singkat, tetapi inti makna tetap terjaga. Di bagian mana yang dihilangkan? Pada bagian Abi Abdurrahman. Nah, Abi Abdurrahman ini dihilangkan karena dianggap tidak perlu atau diulang di bahasa sasarannya karena sudah jelas maknanya. Apa Abi Abdurrahman ini? Jadi, yang pertama, Abi Abdurrahman ini adalah kata kunyah. Apa sih kunyah itu? Jadi, kunyah adalah julukan kehormatan. Nah, jadi kunyah di sini dihilangkan atau julukan kehormatannya di sini dihilangkan. Abi Abdurrahman ini julukan siapa? Abi Abdurrahman ini julukan dari Abdullah. Lalu, ketika kunyah ini dihilangkan, apakah pesan utamanya tetap tersampaikan? Ya, ketika kunyah ini dihilangkan, pesan utama tetap tersampaikan, yakni identitas perawi yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar. Namun, nuansa kultural yang terkandung dalam kunyah tidak lagi terlihat. Dalam tradisi Arab, penyebutan kunyah memiliki makna penting karena menunjukkan bentuk penghormatan, kemuliaan, serta kedekatan sosial. Dengan dihilangkannya bagian ini, pembaca sasaran hanya menangkap fakta bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, tetapi tidak merasakan lapisan makna budaya yang terkandung dalam teks sumber. Lalu, jika begitu, kenapa kunyahnya dihilangkan? Alasannya adalah mempertimbangkan pembaca sasaran. Jika diterjemahkan apa adanya, seperti yang kita lihat di terjemahan harfiah, yaitu dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia berkata, hal ini justru berpotensi membingungkan pembaca awam. Mereka mungkin akan mengira bahwa Abu Abdurrahman adalah tokoh lain, melainkan bukan dari Abdullah, agar tidak salah mengartikan. Makanya dihilangkan.
Jadi, terjemahan alternatifnya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata. Jadi hanya satu tokoh di sini. Selanjutnya, adanya teknik amplifikasi. Apa sih amplifikasi itu? Amplifikasi adalah menambahkan informasi dalam terjemahan yang tidak ada secara langsung di teks sumber agar lebih jelas dipahami oleh pembaca. Di sini ada kalimat Bunyal Islam ala khamsin. Nah, secara harfiah diterjemahkan Islam dibangun di atas 5. Sedangkan terjemahan awalnya Islam dibangun di atas 5 dasar. Nah, jadi adanya teknik amplifikasi atau penambahan di kata dasar. Kita akan bahas satu-satu. Kata homsun atau 5 dan merujuk pada 5 fondasi utama yaitu syahadat, sholat, zakat, haji, dan puasa. Sedangkan kata bunia artinya adalah dibangun yang melambangkan struktur atau bangunan yang kokoh. Tambahan terjemahannya yaitu dasar agar terjemahan tidak ambigu. Kenapa tambahannya kata dasar? Kenapa tidak kata hal atau perkara? Kita akan membahasnya. Istilah dasar menggambarkan fondasi yang menopang bangunan. Sedangkan kata hal atau perkara hanya memberi kesan umum dan kurang mencerminkan makna mendalam yang terkandung dalam hadis. Makanya amplifikasi atau penambahan kata di sini adalah kata dasar, yang dimana itu menopang sebuah bangunan yang kokoh. Selanjutnya di sini ada ketepatan makna. Syahadatu an la ilaha illallah yang diterjemahkan sebagai persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa syahadatnya itu diterjemahkan sebagai persaksian atau syahadat? Kenapa tidak diterjemahkan sebagai bersaksi? Jika kata syahadat di sini diterjemahkan sebagai bersaksi, nah bersaksi itu adalah kata kerja. Sedangkan persaksian atau syahadat di sini adalah kata benda atau nomina. Kata bersaksi ini adalah kata kerja aktif yang menunjukkan tindakan saat itu. Contohnya, saya bersaksi bahwa. Sedangkan kata persaksian atau syahadat adalah kata benda yang menunjukkan pada konsep, substansi, atau pernyataan resmi tentang kesaksian itu sendiri. Artinya, hadis ini tidak sedang menggambarkan perbuatan bersaksi yang dilakukan seseorang pada saat itu, melainkan menunjukkan pada persaksian atau syahadat sebagai rukun Islam pertama, yaitu konsep dasar dan fondasi agama. Jika ditinjau dari segi teologis, kata bersaksi bisa dipahami sebatas tindakan lisan seorang individu. Sedangkan kata persaksian atau syahadat menunjukkan institusi keimanan yang bersifat universal, menjadi pintu masuk Islam. Jadi, kata syahadat diterjemahkan sebagai persaksian atau syahadat di sini sudah tepat maknanya. Selanjutnya ada KBBI. Apa sih KBBI itu? KBBI adalah singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kamus resmi dan terlengkap bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan diterbitkan di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi, KBBI ini menjadi rujukan utama untuk mengetahui arti-arti dan merupakan kamus bahasa Indonesia baku karena dianggap paling akurat dalam bahasa tersebut. Setelah dianalisis, di sini ada kata Ramadan, yaitu Ramadhan. Seharusnya adalah Ramadan. Nah, Ramadan ini kata yang sesuai bentuk baku dan sudah terdaftar di dalam KBBI resmi online. Selanjutnya, kata sholat juga sama. Di sini adalah SHALAT. Yang seharusnya adalah sholat. SALAT. Nah, SALAT ini sesuai bentuk baku yang sudah tercantum juga di dalam KBBI. Selanjutnya, analisis pada bagian tanda baca. Di sini saya mendapatkan 5. Yang pertama, koma setelah kata anhuma. Jadi, kata frasa ini berfungsi sebagai keterangan di awal kalimat. Pada terjemahan awal, pada kata anhuma itu tidak didapatkan koma.
Kenapa harus ditambahkan kata koma? Karena frasa ini berfungsi sebagai keterangan di awal kalimat. Selanjutnya, koma setelah kata berkata. Setelah kata berkata juga pada terjemahan awal itu tidak ada tanda baca koma. Kenapa harus ditambahkan tanda baca koma setelah kata berkata? Alasannya adalah digunakan karena setelahnya ada kutipan langsung, bukan titik dua. Selanjutnya yang ketiga, koma setelah kata bersabda. Pada terjemahan awal, setelah kata bersabda juga tidak ditemukan tanda koma. Alasan ditambahkannya tanda koma adalah bukan titik dua, sebab sesuai PUEB, kutipan langsung didahului koma. Selanjutnya pada tanda kutip tunggal. Dapat dilihat ya teman-teman di situ tanda kutip tunggal. Alasan dipakainya adalah untuk kutipan di dalam kutipan. Selanjutnya yang terakhir, titik penutup kalimat hadis. Kenapa ditambahkan tanda baca titik? Alasannya ditempatkan setelah kutipan terakhir agar kalimat tertutup rapi. Kita bakal lihat tanda-tanda baca ini pada bagian revisi terjemahan. Dengan mengikuti aturan tanda baca, terjemahan hadis tidak hanya akurat secara makna, tetapi juga benar secara ejaan dan tanda baca, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya di sini ada transliterasi. Apa sih transliterasi itu? Transliterasi adalah proses pengalihan huruf dari satu sistem tulisan ke sistem tulisan lain. Dalam hal ini, dari huruf Arab ke huruf Latin. Di Indonesia, transliterasi Arab-Latin memiliki regulasi resmi, yaitu melalui Surat Keputusan Bersama atau SKB, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1987. Aturan ini menjadi rujukan baku dalam penulisan karya akademis, terutama dalam lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Apa sih tujuan dari transliterasi ini? Tujuannya adalah menjaga konsistensi, ketelitian fonetis, dan standarisasi akademik sehingga setiap kata atau istilah Arab dapat dipahami dengan tepat oleh pembaca berbahasa Indonesia. Oke, di sini transliterasi ada 4. Yang pertama pada frasa radhiyallahu anhuma. Tulisan yang sesuai dengan transliterasi adalah huruf D, di bawahnya ada titik, lalu selanjutnya huruf A, di atasnya ada garis, dan anhuma, di depan huruf A ada tanda petik, dan anhuma juga ada tanda garis, atau disebut dengan makud. Huruf D tanda titik ini mewakili dari huruf do, jadi ditulisnya bukan DH, melainkan titik di bawah D. Lalu kenapa A di sini panjang? Karena di sini melambangkan 2 harokat, biasanya di dalam bahasa Arab. Makanya ditambah tanda garis di atas huruf A. Selanjutnya pada frasa sallallahu alaihi wasallam. Sebaiknya ditulis dengan huruf S lalu di bawahnya titik yang melambangkan huruf shad, dan huruf A di atasnya ada garis. Sebelum huruf A pada bagian alaihi itu ada tanda petik yang melambangkan huruf ain. Jadi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pada frasa subhanahu wa ta'ala, sebaiknya ditulis dengan huruf H, di bawahnya ada titik. Lalu pada huruf A ada garis di atasnya yang melambangkan panjang atau 2 harokat juga, dan huruf A pada bagian ta'ala itu juga ada tanda petik yang melambangkan ain. Dan yang terakhir pada bagian nama yaitu Abdullah bin Umar. Sebaiknya ditulis dengan tanda petik sebelum A yang melambangkan huruf ain, dan huruf A di atasnya ada tanda garis yang melambangkan panjang. Sebelum U ada tanda petik juga yang melambangkan ain. Jadi, revisi terjemahan pada hadis ini adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Persaksian atau syahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah,
dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini ada tabel analitik yang bisa kita lihat bareng-bareng. Pada aspek sanad dan reduksi, versi lamanya yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, sedangkan evaluasinya adalah kunyah Abu Abdurrahman dihilangkan atau reduksi sehingga nuansa kultural hilang. Perbaikannya dari Abu Abdurrahman yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata atau dicantumkan di catatan kaki. Nah, jadi ini opsional, bisa dihilangkan kunyahnya, yaitu bisa juga diperjelas dari kata Abdurrahman yakni Abdullah bin Umar. Bisa juga ditambahkan catatan kaki. Tetapi pada revisi terjemahan tetap menggunakan versi lama karena agar tidak membuat pembaca awam bingung. Selanjutnya, aspek doa penghormatan. Versi lamanya yaitu doa radhiyallahu anhumah dipertahankan. Evaluasinya sudah baik menjaga adab ilmiah dan tradisi keilmuan. Perbaikannya tetap dipertahankan sesuai teks Arab. Lalu pada aspek makna kata kunci, yaitu kata khoms dan bunya. Versi lamanya, Islam dibangun di atas 5 dasar. Evaluasinya sudah tepat, karena istilah dasar mempresentasikan metafora fondasi dalam kata bunya dan selaras dengan jumlah pilar kata khoms atau 5. Perbaikannya tidak perlu diperbaiki. Selanjutnya pada aspek KBBI. Versi lamanya adalah Ramadan, yaitu RAMDHN, dan sholat, SHALAT. Di sini evaluasinya tidak sesuai dengan bentuk baku. Jadi, revisinya adalah tidak ada huruf H di sana. Selanjutnya pada aspek tanda baca. Di sini bisa dilihat ya teman-teman, pada tanda baca anhuma, kola, berkata, bersabda, dan lain-lain. Evaluasinya yaitu tidak ada koma setelah anhuma. Selanjutnya salah tanda baca atau pakai titik 2. Yang ketiga juga salah tanda baca menggunakan titik 2 juga. Yang keempat, tidak ada kutip tunggal di dalam kutip. Dan yang terakhir adalah titik salah penempatan atau di luar kutipan. Nah, evaluasinya yaitu yang pertama, tambahkan koma pada anhuma, lalu berkata. Selanjutnya juga ubah jadi koma. Nah, setelah berkata juga ditambahkan tanda koma. Di kata bersabda juga ditambahkan tanda baca koma. Lalu, keempat, gunakan kutip tunggal untuk kutipan dalam kutipan. Dan yang terakhir, letakkan titik setelah kutipan terakhir. Yaitu selanjutnya pada aspek transliterasi. Yang pertama ada radhiyallahu, yang kedua sallallahu, yang ketiga subhanahu, yang keempat Abdullah bin Umar. Nah, di sini evaluasinya adalah tidak sesuai SKB 1987. Salah pada huruf D, titik, sod titik, H titik, dan A garis, dan penandaan ain. Jadi yang benar atau perbaikannya di situ bisa dilihat ya teman-teman. Radhiyallahu pada huruf D ada titik di bawahnya, dan huruf A ada tanda garis. Sallallahu pada huruf S ada tanda titik di bawahnya, A juga ada garis atas, dan pada subhanahu ada huruf H di bawahnya titik, dan A di atasnya garis. Lalu pada Abdullah bin Umar, sebelum A itu ada tanda petik yang menunjukkan ain, dan huruf U juga sebelumnya ada tanda petik yang menunjukkan ain. Jadi, kesimpulan dari analisis hadis tersebut adalah berdasarkan analisis hadis Bunyal Islam ala Khoms mengandung kata kunci bunya yang bermakna metaforis sebagai bangunan dengan fondasi kokoh, dan Khoms yang menegaskan jumlah pilar pokok Islam. Sehingga terjemahan yang paling tepat adalah Islam dibangun di atas 5 dasar. Karena istilah dasar lebih sesuai dengan makna fondasi dibanding perkara. Kritik terjemahan menunjukkan adanya kelebihan berupa kesetiaan makna, keterbacaan yang cukup, serta dipertahankannya doa penghormatan kepada sahabat. Namun, juga terdapat kelemahan berupa reduksi unsur kultural, serta penyimpangan dari KBBI dan transliterasi SKB 1987.
Untuk mengatasi hal tersebut, penerjemah perlu mempertahankan istilah budaya dengan keterangan tambahan, menggunakan pilihan diksi yang sesuai secara semantik, serta menyesuaikan ejaan dan transliterasi dengan kaidah akademis, agar terjemahan rapi dan konsisten. Dengan demikian, revisi terjemahan hadis dapat disajikan secara akurat, komunikatif, sesuai aturan bahasa, sekaligus menjaga nilai linguistik dan kultural, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila adanya salah kata ataupun perbuatan, saya meminta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.